Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hoirul Umam. Saya adalah programmer di tim PKMPI untuk membuat aplikasi yang bernama ON. Jadi online nursing diagnosis ya. Jadi diagnosa keperawatan online. Nah, pada sesi video kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut masih berjalan di server saya sendiri. Nanti bisa dipindah ke server rumah sakit atau ke tempat lain. Oke, untuk tampilan dari aplikasi on tersebut seperti ini. Kita akses localhost dulu karena ini masih jalan di server saya, di server lokal. Nah, ini tampilan dari aplikasi online nursing diagnosis berbasis website. Nah, ini untuk halaman loginnya. Jadi nanti untuk user login ini ada dua akses, user biasa dan user dengan akses super admin, di mana super admin ini yang menjadi pengelola dari aplikasi ini. Jadi bisa menambah user baru atau mereset user baru atau bahkan bisa meremove user baru. Sedangkan user dia hanya bisa menjalankan aplikasi tersebut. Oke, seperti halaman login biasa ya, di sini ada halaman email atau username, kemudian password dan remember me, dan di sini juga ada halaman forgot password. Nah, memungkinkan user jika dia lupa passwordnya. Jadi ketika diklik forgot your password, ini halamannya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan user atau pengguna itu lupa passwordnya, maka tinggal dimasukkan saja email aktif atau email akun di online nursing diagnosis tersebut. Oke, sekarang kita coba login terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya pakai akunnya PKMPI sebagai super admin, jadi pengelola dari website tersebut. Ini passwordnya. Nah, ini adalah halaman administrator dari online nursing diagnosis. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada user profile dan menu logout. Nah, ini untuk menu logout itu untuk keluar. Oke, di sini ada beberapa menu. Di antaranya di sini ada menu data pasien. Ini untuk menginput data pasien baru. Jadi kalau misalkan ada pasien baru, nanti diinputnya di menu data pasien. Kemudian dari data pasien ini ketika sudah diinput, maka dia nanti akan masuk ke data pengkajian untuk data pasiennya. Kemudian di data pengkajian ini nanti akan dilakukan sebuah diagnosa keperawatan. Nah, nanti jika sudah di-save, maka hasil diagnosanya itu ada di menu diagnosa keperawatan. Nah, di sini nanti seorang perawat bisa melakukan cetak online format PDF sebagai laporannya atau bisa diekspor format Excel. Oke, ini untuk master data, menu master data. Kemudian di menu master user, di sini ada menu setting user. Jadi ini memungkinkan seorang user itu aksesnya apa. Kalau dia sebagai aksesnya user, maka dia hanya bisa menjalankan. Jadi nanti misalkan ada user yang aksesnya hanya user biasa, bukan super admin, maka menu setting user ini tidak muncul di menu halaman admin, di menu halaman admin biasa. Jadi kalau bukan super admin, ini menu master user tidak muncul, yang muncul hanya data pasien dan master data. Jadi super admin di sini ini bisa menambah user baru sekaligus meremove user baru. Jadi bisa melakukan manage user. Oke, kita langsung mencoba sistem ya. Jadi kita langsung mendemokan mencoba dari aplikasi ini. Anggap saja kita sebagai seorang perawat yang ingin mengentry atau menginput data pasien. Nah, kita coba klik menu data pasien di sini ya. Kemudian kita masukkan NIK pasien. Seharusnya kan memang NIK pasien yang dimasukkan ya. Jadi
Kalau nama mungkin bisa ada nama yang sama, tetapi kalau NIK mustahil ada NIK yang sama. Oke, kita lanjut. Kini ini hanya uji coba ya, kita coba isikan sembarang saja. Kita coba 32, ini sembarang saja. Ini seperti ini misalkan. Nah, kita coba kemudian penanggung jawabnya kita samakan, cuma di belakangnya kita ganti 23. Oke, misalkan nama pasiennya ini kemarin riwayat saya ketika uji coba ya, waktu pembuatan sistemnya. Sekarang kita uji coba dengan nama siapa ya, Putri Bintang misalkan, Putri Bintang Intan Sari misalkan. Kemudian jenis kelaminnya dia itu perempuan, dia agamanya Islam. Kemudian dia lahir di mana Pak? Lahir di Bangkalan. Tanggal lahirnya misalkan dia itu lahir bulan apa? Anggap aja udah bulan Juli tanggal 23, dia tahun lahirnya 99. Oke. Di sini statusnya masih lajang ya. Kemudian pendidikannya dia itu kalau 99 harusnya dia sudah lulus S1 atau D4 sederajat. Pekerjaannya dia itu sudah PNS ya. Kemudian alamatnya ini ditulis sesuai alamat KTP, tapi di sini pendek saja. Ini hanya sebagai contoh. Seperti ini kita kopikan biar sama ya di sini ya. Nah, kemudian nama penanggung jawabnya itu siapa? Misalkan nama saya sendiri, Khairul Umam misalkan. Dia status pembiayaannya itu BPJS atau kelas VVIP atau kelas umum. Nah, di sini kita coba kelas 1 BPJS ya. Kemudian hubungan dengan pasien. Nah, ini Khairul Umam dengan pasien ini hubungannya apa? Misalkan orang tua atau anak. Nah, di sini saya bertindak sebagai suaminya. Kemudian nomor teleponnya dikasih nomor telepon saya dulu ya. 05 25 88 99 karena ini masih uji coba. Oke, kalau sudah lengkap silakan kita save, klik save. Di sini ada recent konfirmasi apakah data sudah benar. Oke. Nah, kalau sudah benar, di sini muncul data berhasil ditambahkan. Nah, ini kalau berhasil menyimpan data. Nah, dia langsung masuk ke menu data pengkajian seperti yang saya jelaskan dari awal. Jadi ketika ada seorang pasien diinput di menu pasien, ketika datanya berhasil diinput, maka dia akan masuk ke menu data pengkajian. Di sini bisa ekspor Excel untuk laporan dari data ininya ya. Ini sudah ada 8 data. Kalau misalkan diekspor tinggal diklik menu ekspor Excel. Oke, kita coba yang tadi ya, kita menginputkan Putri Bintang Intan Sari, perempuan Islam, pegawai negeri sipil. Kita akan melakukan diagnosa kepada pasien atas nama Putri Bintang Intan Sari. Klik aja diagnosa medis di sini. Nah, kemudian kita langsung masukkan no registrasi rekam medisnya. Di sini ada NIK yang kita masukin tadi ya di awal, terus dia itu pertama kali diinput tanggal berapa, tanggal 3 bulan 9 jam 10.26 52 detik. Oke. Kita coba no registrasinya misalkan nih apa ya? Gini aja. RNBG 0087 misalkan. Kemudian dia itu didiagnosa tanggal kapan? Tanggal sekarang Pak. Terus jamnya juga jam sekarang misalkan. Hari rawat keberapa? Kedua misalkan. Sudah hari kerawat kan dari kemarin cuma baru diinput misalkan. Tanggal penggajiannya sekarang, jamnya juga sekarang. Oke. Kemudian di sini keluhan utama pasien itu apa? Misalkan yang musim-musim sekarang ya, sesak ya. Terus riwayat penyakit yang pernah diderita itu misalkan dia punya riwayat penyakit asma, terus riwayat penyakit saat ini ya asma misalkan, tapi nanti disesuaikan dengan data yang sesungguhnya. Apakah riwayat alergi? Tidak. Misalkan jika iya, dia bisa menjelaskan alerginya alergi apa. Jadi di sini saya pilih tidak. Kemudian dia dirawat di ruang apa atau kelas apa? Di ruang Irena A. Oke. Di sini langsung melakukan diagnosa ya di B1 ya, breed ya.
Pola nafasnya oke, teratur, misalkan jenis nafasnya itu dyspnea ya, Smanul, Kinstuk, Bradipneu, kemudian Tachypneu. Ini cek di codingnya. Ini masih ada ini ya, Tachypneu. Ini saya mau menampilkan pola nafas tidak efektifnya ini, karena saya tidak tahu apa namanya kalau menampilkan ini itu harus ada apa aja, maka saya cek di sini. Ini kemarin saya membuat ini berdasarkan analisa dari buku yang dipegang oleh perawat rumah sakit di RSU Wana Medika Madura. Jadi kemarin waktu pembuatan aplikasi ini didampingi oleh perawat di rumah sakit RSU Wana Medika Madura. Dyspneu, kemudian Kussmaul, Kinstok, Orthopneu, dan Bradipneu. Dyspneu, Kussmaul, Dyspneu, Orthopneu, Tachypneu. Tachypneu ini kayaknya nggak ada. Oke. Ya, tidak ada. Oke, kemudian lanjut ini ya. Di sini keluhan utamanya sesak, kemudian kita pilih iya, ada sesak nafasnya. Ini tulis aja normal. Kita uji coba saja ya, karena yang tahu itu biasanya seorang perawat, ini seorang programmer hanya menguji coba sistem saja. Ini RS refinasinya 30, misalkan seperti itu. Ininya dicentang-centang aja begini, karena kita fokus utamanya di sini, di apa namanya, di jenis nafas ini. Kita hanya mau menampilkan satu diagnosa. Nah, tetapi diagnosa itu banyak nanti di sini. Kalau misalkan salah satu ada yang sama seperti yang di sini, di nilai-nilai ketika dicentang tadi, maka dia nanti akan muncul juga diagnosa yang kedua, yaitu gangguan pertukaran gas. Oke, selanjutnya kita cek dulu ke bawah. Vesikuler ya, suara nafasnya misalkan vesikuler Washington ada roncinya. Kemudian sudah sama ya, superior. Nah, kemudian misalkan dia itu batuk gak? Ya. Kemudian dahaknya produktif gak? Ya. Terus warna skripnya warna kuning. Hasil BGA-nya gimana? Meningkat atau menurun? Ini bisa dipilih semuanya. Nah, ini nyanyi ini dua aja ya, PO2-nya menurun. Oke, kita cek dulu apakah data sudah benar. Oke, kita coba. Nah, ini tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke B2. Nah, di B2 ini misalkan irama jantungnya itu gimana Pak? Irama jantungnya misalkan irregular, terus ada S2 tunggalnya juga, terus dia itu ada ini ya, coba aja begini dulu. Perubahan afterloadnya gimana, tekanan darahnya atau meningkat atau menurun, dia perubahan preloadnya gimana, misalkan dia itu lelah, misalkan seperti itu. Oke, kemudian nyeri dada, iya, bentuk dada simetris, jantung normal atau murmur. Nah, kita pilih normal aja. Nadi pasien, misalkan 22. Kemudian di sini ada clubbing fingernya enggak? Ini konjungtiva ini animis. Ini biarkan seperti ini aja ya. Suhu misalkan 30. Hangat. Nah, kita cek apakah di data ini ada yang belum sesuai atau dia itu apa namanya, ada hal yang perlu, yang wajib diisi. Kita cek dulu. Kita coba begini. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke B3 brain. Mata. Nah, mata spontan membuka mata 4, orientasi baik, kemudian mengikuti perintah 5 dan 6. Oke, kesadaran kuantitatif ini diisi aja normal ya, normal. Apakah gangguan tidur? Tidak. Misalkan istirahat, dia itu berapa, 8 jam per hari misalkan. Kemudian ada ya buta warna enggak? Tidak. Tes visusnya normal, ini juga normal. Jarak pandangnya normal. Isi aja begini karena hanya uji coba. Kemudian konjungtivitis ini kita pilih, kemudian lain-lain nggak usah.
Respon pupil melambat tidak sama, kita pilih yang ini aja. Tingkat kesadaran normal, misalkan serumen iya, penciuman normal. Kemudian gangguan penciuman, ada gangguannya nggak? Misalkan tidak. Nah, perdarahan, misalkan iya. Epistaxis iya, polip iya. Nah, misalkan gangguan persarafan. Nah, gangguan persarafan ini misalkan di N1 ada olfactorius ya, kemudian ini bisa dipilih semua ya, bisa dipilih begini tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Kemudian penjelasan saraf itu normal ya. Kemudian refleks normal. Kemudian di sini ada gangguan indera nggak? Penciuman, terus istirahat nggak dia? Tidur. Dia itu 8 jam tidurnya. Kemudian ini juga bisa dipilih ya sesuai dengan ini bisa dicentang-centang semua. Oke, kita cek di B3 ini apakah aman. Kalau nggak ada pesan peringatan berarti aman. Kita coba, oke. Oh ada, PGRS-nya ini harusnya diisi normal. Oke. Nah, ini kita coba lagi. Save, aman. Kemudian kita lanjut ke B4, bladder ya. Perkemihan. Ini siapa ya biasanya? Bisa aja normal. Normal. Bau urinnya juga normal. Kateter, ya misalkan. Kemudian indeksnya 100 misalkan jumlahnya itu kan. 100 terus isi aja semuanya 100. 100 100 100 ini juga Tuan GT ini coba kita isi 0 sama perdarahan ya dari 0. Oke, gangguan eliminasi ini mau diisi apa? Misalkan ada urgensinya atau misalkan ada distensi kedung kemih, dan ini centang-centang bisa dipilih semua baik yang ini. Oke, karena ini masih buka kita pilih dua saja. Oke, di B4 kita cek apakah ada data yang wajib diisi atau enggak. Oke, aman. Kita lanjut ke B5 bowel. Ini pencernaan. Ini kita pilih satu-satu aja dulu ya, si tes, kurus, ya karena kan masih uji coba. Oke, di sini berat badannya berapa? Misalkan berat badannya 65 kilo, tingginya 167. Terus ini kita kasih 0 aja, gini aja. Oke, ini saya rasa aman ya karena ada centang-centang dan isian. Kemudian B6 terakhir. Muskuloskeletalnya ini ada pergerakan sekitar batas, kulitnya itu misalkan warna kulitnya pucat atau ada ininya, misalkan ada apa namanya luka dekubitusnya. Terus dia tuh ada kerusakan jaringan atau lapisan kulit, ya misalkan. Terusnya ada, nekrosisnya ada. Ini karena nggak ada luka kita kasih 0. Oke, kita coba untuk nyimpan data ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik save. Di sini ada konfirmasi lagi. Apakah data diagnosa sudah benar? Kita coba oke. Nah, data diagnosa dengan NIK ini berhasil ditambahkan. Nah, namanya siapa ini yang tadi? Putri Bintan Sari. Itu kan tadi yang kita lakukan diagnosa ya. Kemudian nomor RM-nya ini kita yang inputkan tadi. Ini jam MRS-nya ini juga sama, asma sesak sesuai yang kita isikan di atas. GGS kelas 1, GGS-nya itu 15. Di sini ada ruang Irna A. Kemudian nomor teleponnya si penanggung jawab. Ini saya sendiri tadi ya sebagai suami. Kemudian pegawai negeri sipil, PNS, S1, anak Islam, lajang, perempuan. Ini status perkawinannya tadi milih lajang, tapi di sini saya milih sebagai suami, harusnya saudara. Itu tidak apa-apa karena ini masih dicoba. Kita coba hasil diagnosanya. Nah, dia bisa menampilkan 3 diagnosa. Yang pertama, dia ada pola nafas tidak efektif. Nah, itu di SDKI halaman 26. Kodenya D005B1. Keterangannya B1 break. Kemudian di diagnosa perawatan 4 di situ ada gangguan pertukaran gas SDKI halaman 28, kodenya D003B1 break. Nah, kemudian di sini ada yang keempat, diagnosa keempat itu penurunan curah jantung SDKI 34, kodenya 004. Nah, untuk menampilkan ini semua, ini kemarin didampingi oleh perawat di rumah sakit RSU Anna Medika Madura. Jadi saya untuk melakukan
menampilkan pola nafas ataupun diagnosa itu tidak sembarang, itu berdasarkan teori dari buku dan juga didampingi oleh perawat rumah sakit. Nah ini untuk coding ataupun skrip dari program ini. Jadi misalkan di B1 itu ada jenis nafasnya itu ada dyspnea, dan terus jenis nafasnya juga ada tachypnea, terus ada Kussmaul, terus Kinstock, Bradipnea, dan ortopnea, maka tampilkan pola nafas tidak efektif. Maka jika seandainya seorang perawat ada indikasi ini, maka dia akan menampilkan hasil diagnosa pola nafas tidak efektif. Itu. Ya, ini benar pola nafas tidak efektif karena tadi waktu kita melakukan diagnosa, kita memilih centang-centang yang di B1 itu sesuai berdasarkan ini. Kemudian di sini juga ada gangguan pertukaran gas ya. Di sini ada gangguan pertukaran gas. Di sini ada dyspnea juga tadi karena kita milih dyspnea, dan juga PU2-nya tadi kan kita pilih menurun ya kalau nggak salah di awal. Nah, terus ada pH arteri, RPH meningkat, terus ada ronchi. Nah tadi masih ingat untuk suara nafas itu kita milih ada ronchi dan wheezing. Nah makanya dia menampilkan gangguan pertukaran gas dan seterusnya seperti yang ditampilkan di halaman ini. Oke, jadi ini halaman akhir dari hasil diagnosa pasien atas nama Putri Bintang Intan Sari. Ya, ini hanya uji coba saja. Nanti yang menerapkan sistem ini atau yang menjalankan sistem ini adalah seorang perawat di rumah sakit, di mana perawat tersebut mungkin secara teori sudah paham betul mengenai kode-kode penyakit. Jadi nanti tinggal disesuaikan oleh perawat tersebut untuk memilih kode penyakit tersebut di sistem ini. Nah, misalkan seorang perawat sudah melakukan diagnosa, terus muncul hasilnya seperti ini, terus kita mau menunjukkan hasil tersebut kepada keluarga atau mau menjadi arsip rumah sakit, kita bisa langsung cetak laporan tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Dan lagi-lagi ini nanti bisa dirubah ya. Ini kemarin saya hanya nyoba nama saja, jadi Rumah Sakit Umum RSU Baginda Medika Utama misalkan. Terus logo sama nama-nama ini bisa disesuaikan sesuai dengan nama rumah sakit. Nah ini data yang tadi kita lakukan diagnosa. Jadi di sini ada NIK-nya, terus namanya siapa, namanya sesuai ya tadi ya. Kemudian ada nomor RM-nya. Ini sudah ada semua, sudah sesuai dengan yang di-input tadi. Jadi di sini kita bisa langsung cetak atau mau di-download. Nah, kalau di-download dia langsung ada nama bukti pendaftaran. Mau disimpan di mana, kita coba di-download misalkan di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau dibuka. Nah, dibuka pun ya hasilnya tetap sama. Nah, ini hasilnya yang tadi hasil downloadnya. Ini sudah ada, tinggal nanti kita tambahi kalau misalkan di sini mau dikasih tanda tangan ataupun dikasih tulisan dicetak tanggal sekian, itu bisa. Nanti gampang kalau soal misalnya ini. Oke, jadi begini untuk alur sistem dari aplikasi online nursing diagnosis. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi di sini ada banyak menu ya. Di sini di master data ini ada diagnosa keperawatan, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi alurnya ketika seorang pasien datang, maka pasien baru maksudnya, maka dia langsung diinput di menu data pasien. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalkan pasien tersebut sudah pernah datang ke sini? Tinggal kita cek di data pengkajian. Nah, perawat tersebut pasien tersebut itu sudah pernah ada atau belum. Nah, tinggal kita cek misalkan namanya Putri. Nah, tulis ternyata sudah
pernah ada ya, tinggal dilakukan diagnosa 2 kali aja. Nanti muncul atas nama ini, tanggal sekian pengkajiannya, diagnosanya ini, kemudian tanggal sebelumnya diagnosanya ini, itu nanti sudah tinggal muncul, kan nanti kita implementasikan di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Nah, untuk itu saya tidak menjelaskan karena ini waktunya sudah lumayan lama ya. Mungkin cukup sekian dulu presentasi dari saya. Saya Khairul Umam pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang sempurna dari video ini. Saya Khairul Umam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.